Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami di praktikum biokimia bab kedua, praktikum enzim. Pada yang pertama kita praktikum enzim, yaitu pengaruh suhu terhadap enzim. Kemudian yang kedua papain dan bromelin. Untuk yang pertama, perkenalkan, saya Anggit. Saya Muhammad Faizi. Saya Putri Aja. Saya Asri Nur Afifah. Saya Isa Siti Maimunah. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum pengaruh suhu terhadap enzim. Jadi enzim amilase dapat menghidrolisis ikatan glikosidik pada amilum kemudian menghasilkan maltosa. Untuk alat dan bahannya saya serahkan kepada Ajeng. Alat dan bahannya, yang pertama alatnya 4 buah wadah, yang kedua pipet, dan yang ketiga 2 wadah mangkuk yang kecil. Selanjutnya bahannya larutan iodium yang digantikan dengan larutan lugol. Kedua, larutan enzim amilase atau enzim saliva. Dan yang terakhir, larutan kanji. Baik, selanjutnya kita akan ke prosedur kerja atau langkah kerjanya. Yang pertama kita siapkan 4 buah wadah atau tabung. Di sini yang 2 wadah digantikan dengan mangkuk dan ini 2 wadah yang dengan tabung. Nah, selanjutnya yang kedua, masing-masing dari wadah tersebut dimasukkan 2 mili larutan amilum atau larutan kanji. 2 mili ini setara dengan 40 tetes ya. Kita masukkan ke semua wadah. Wadah pertama. Selanjutnya memasukkan ke wadah yang kedua ya. Sebanyak 20 tetes. Sudah masukkan larutan amilum, kemudian kita memasukkan enzim amilasenya ke setiap tabung sebanyak 1 mili atau sebanyak 20 tetes ya. Nah, untuk selanjutnya, wadah pertama kita simpan ke dalam lemari es atau pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, untuk wadah yang kedua kita simpan pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Dan wadah ketiga kita simpan dalam pemanas air dalam suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Dan wadah yang terakhir kita simpan dalam pemanas yang bersuhu antara 75 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian diamkan 4 wadah ini di masing-masing tempat tersebut selama 15 menit. Dan selanjutnya beri 1 ml larutan iodium atau yang digantikan dengan lugol ke masing-masing wadah dan lihat hasil perubahannya. Selanjutnya tambahkan larutan iodium atau lugol ke dalam masing-masing 4 wadah sebanyak 1 ml atau setara dengan 20 tetes. Nah, selanjutnya kita tetesi lugol atau iodium sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Nah, selanjutnya yang wadah keempat kita juga tetesi 1 mili iodium atau lugol ya. Hasil yang didapatkan pada wadah yang pertama yaitu hitam ke coklat kehitaman. Dan untuk wadah yang kedua yaitu kuning kehitaman. Nah, untuk wadah yang ketiga yaitu biru kehitaman. Terlihat ya warna birunya. Nah, dan yang terakhir wadah keempat yaitu hasilnya itu hitam pekat. Nah, mungkin itu hasil dari praktikum hari ini. Terima kasih. Baik, cukup sekian praktikum pertama pada pertemuan praktikum biokimia kali ini. Kita lanjut ke praktikum yang kedua. Terima kasih.
1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum yang kedua, yaitu mengenai perbandingan aktivitas enzim pada papain dan bromelin pada proses pengumpukan daging. Nah, prinsip kerja dari enzim papain dan bromelin ini merupakan enzim proteolytik yang dapat memecahkan protein. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan praktikum hari ini. Baik, alat bahan yang pertama yaitu alatnya pendingin, blender, saringan, pipet, serta 6 buah beker gelas yang digantikan oleh gelas biasa. Untuk bahannya, siapkan 4 buah daging yang masing-masing seberat 20 gram, serta siapkan ekstrak air nanas dan ekstrak daun pepaya. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan 4 buah gelas beker yang digantikan dengan gelas biasa yang sudah diisi dengan masing-masing 20 gram potongan daging sapi. Yang selanjutnya, pada gelas yang pertama isi dengan air ekstrak pepaya sebanyak 30 ml. Nah, sekarang kita sudah terisi semua ya, gelas 1 sampai 4. Nah, selanjutnya untuk gelas pertama dan gelas ketiga kita simpan pada suhu ruangan. Untuk gelas kedua dan gelas keempat kita simpan pada lemari es. Di sini kita akan mengamati selama 60 menit maksimal. Untuk 30 menit pertama kita akan mengamati hasilnya bagaimana, dan 30 menit kedua kita akan melihat hasilnya dan bandingkan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah didapatkan hasil akhir dari praktikum enzim papain dan bromelin. Nah, pada ini kita akan menjelaskan mengenai hasil dari enzim papain. Mangga dipersilahkan. Yang pertama pada gelas atau wadah yang pertama yaitu ada papain yang disimpan di suhu ruangan kamar. Yang pertama itu sebelumnya warnanya tuh merah, aromanya tuh amis atau anyir, teksturnya keras atau kenyal. Sedangkan sesudahnya warnanya tuh merah pucat kehijauan, aroma tidak amis, serta empuknya itu +1. Itu pada menit ke-30. Sedangkan pada menit ke-60 warnanya sebelumnya itu merah, amisnya bau anyir, serta teksturnya itu kenyal dan tidak berserat. Sedangkan sesudahnya itu warnanya itu merah pucat kehijauan dan tidak amis, serta empuknya itu bertambah jadi +3. Selanjutnya ke wadah yang kedua, yaitu Ya, pada wadah kedua kami menaruh ini di suhu freezer. Nah, di sini warna sebelum dimasukkan ke freezer warnanya masih merah segar, kemudian berbau amis dan teksturnya keras atau tidak empuk. Tapi pada menit ke-30 sudah mulai ada perubahan, ya warnanya sudah mulai pucat, kemudian empuknya masih belum ada perubahan. Begitu pula pada baunya masih belum ada perubahan. Tapi pada menit 30 menit kedua warnanya berubah menjadi pucat +3, kemudian teksturnya menjadi +2, kenyal, kemudian masih berserat dan tidak berbau amis. Nah, itu merupakan hasil dari enzim papain yang dilaksanakan sekitar 30 menit pertama dan 30 menit kedua. Jadi maksimal 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya yaitu mengenai enzim bromelin yang akan disampaikan oleh Asri dan Ajeng. Dipersilahkan ke gelas yang ketiga. Untuk gelas ketiga yaitu enzim bromelin. Di sini pada suhu ruangan. Nah, pada menit ke-30 menit tekstur warnanya berubah agak sedikit pucat. Untuk aromanya bau amisnya sedikit hilang
Dan untuk keempukannya sekitar plus 2. Nah, pada menit ke-30 keduanya, warna teksturnya berubah sangat pucat, aromanya tidak berbau amis, dan keempukannya sekitar plus 4. Selanjutnya dilanjut ke gelas yang keempat. Nah, untuk gelas yang keempat, ini disimpan pada suhu freezer dalam kulkas. Nah, untuk 30 menit pertama, hasilnya untuk warna sedikit berubah, sedikit pucat, tapi tidak terlalu kalau dibandingkan dengan gelas nomor 3. Nah, untuk keempukannya mendapatkan plus 3. Untuk 30 menit yang kedua, keempukannya tetap sama plus 3 dan warnanya sedikit pucat. Untuk hasil lebih jelas nanti kita akan foto perbedaan antara gelas ketiga dan gelas keempat. Nah, berikut hasil dari praktikum hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.